Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denny Muhammad Setiadi. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah testimoni atau pengalaman menggunakan sistem informasi JIBAS di sekolah kami. Apa sih itu JIBAS ya? Jadi JIBAS di sini ini tampilan awalnya, yaitu sebuah sistem informasi yang sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Kebetulan saya dari SMK Lentera Bangsa 2 dari Kabupaten Karawang. Sekolah ini berdiri pada tahun 2016 di bawah Yayasan Lentera Kalbu Karawang, di mana pada saat awal-awal berdiri kita sempat kebingungan untuk menggunakan sistem informasi apa yang baik yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan sudah mencoba trial dan error beberapa aplikasi atau beberapa sistem informasi untuk sekolah, dan pada akhirnya saya khususnya bersama pimpinan dan yayasan itu fokus menggunakan JIBAS ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak kendala ada, tapi lebih banyak manfaatnya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti di sini ada beberapa menu pada sistem informasi ini. Mungkin nanti bisa sebagai referensi bagi Bapak Ibu ataupun petinggi-petinggi yayasan ataupun kepala sekolah, mau sekolah swasta ataupun negeri. Mungkin dari video ini bisa memberikan referensi lebih lagi tentang produk JIBAS ini. Sebenarnya produk JIBAS ini sifatnya itu open source. Jadi Bapak Ibu selaku pimpinan di sekolah maupun mungkin di kampus bisa menggunakan secara gratis. Namun ada beberapa fitur yang mengharuskan untuk membeli extension ataupun peralatannya, tools, agar optimalisasi dalam penggunaan sistem informasi JIBAS ini bisa sangat bermanfaat gitu. Nah, kebetulan sebelum saya menggunakan JIBAS ini di sekolah SMK Lentera Bangsa 2, sebenarnya dari 2014 saya sudah mempelajari sistem informasi ini. Ya, walaupun itu hanya mempelajari sekilas mungkin ya, kalau dulu seingat saya itu karena belum bertemu jodohnya untuk bisa mengimplementasikan sistem informasi JIBAS ini secara menyeluruh. Nah, di sistem informasi JIBAS ini nanti fasilitas yang akan didapatkan yaitu adalah tentang menu akademik. Di sini seluruh database tentang peserta didik, guru, pembelajaran, kurikulum, kesiswaan, ini ada semua, termasuk presensi, kehadiran, dan laporan-laporan yang lainnya ada semuanya di sini. Itu. Dan kemudian kalau keuangan ini kebetulan saya kurang paham juga di bidang keuangan. Tapi alhamdulillah semenjak menggunakan JIBAS ini untuk modul keuangan di sini sangat bermanfaat sekali. Bahkan dari awal ketika kita melaksanakan trial and error selama 1 semester, waktu itu tahun 2017. Jadi kita berdiri 2016, trial dan error itu di semester 2 pertama kali berdiri. Dan selama 1 semester itu banyak kendala
sebelumnya banyak kendala karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Tapi dalam satu semester itu semua kita catat saya sebagai koordinator yang ditunjuk oleh kepala sekolah eh, di ICT SMK Lentera Bangsa 2. Jadi segala keluhan ataupun apa ya namanya masukan-masukan dari user ataupun end user yang menggunakan sistem informasi ini kita catat semuanya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang di tahun 2023 berjalan dengan aman gitu. Nah, ini kebetulan saya akses melalui laptop saya karena untuk JIBAS JIBASnya sendiri itu saya install di komputer server sekolah gitu. Jadi ini saya akses menggunakan jaringan lokal sekolah. Dan kebetulan JIBAS di sekolah kami itu bisa juga diakses di luar jaringan sekolah karena kami sudah di set untuk bisa diakses di luar menggunakan IP public. Nah, di keuangan ini biasanya di modul keuangan ini yang digunakan oleh pihak TU. Pihak TU dari mulai pemasukan, biaya-biaya seperti bulanan, seperti itu, ini ada semua. Tapi mohon maaf sekali lagi karena saya kurang baik mungkin di bidang keuangan, jadi saya tidak mempelajari secara lebih gitu. Tapi kurang lebih untuk yang modul yang lainnya, alhamdulillah bisa lah. Terus kemudian modul perpustakaan di sini kebetulan sekolah kami belum ada sampai sekarang untuk perpustakaan. Ada sih ada, tapi hanya cuma beberapa buku saja yang kita memiliki. Jadi mungkin belum juga disebut dengan perpustakaan. Kemudian kepegawaian ini sebenarnya sifatnya ada juga di modul akademik. Di kepegawaian ini biasanya pihak TU akan menginput data-data yang diperlukan. Itu bisa juga dari operator sekolah masuk ke kepegawaian. Jadi di kepegawaian ini seluruh data karyawan, staf, guru, serta kepala sekolah bahkan satpam dan caraka masuk semua di sini di kepegawaian. Datanya itu diupdate setiap semesternya jika ada perubahan-perubahan yang diperlukan. Dan biasanya nanti acuannya itu ke Dapodik gitu. Nah, untuk laporan di sini ini biasanya digunakan oleh kepala sekolah dan yayasan untuk melihat pelaporan. Pelaporan di sini banyak seperti pelaporan keuangan, pelaporan presensi, kemudian pelaporan materi apa saja yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru selama satu semester ataupun selama tahun ajaran berlangsung gitu. Nah, kemudian ada fitur juga CBE ya, Computer Based Exam. Ya, kalau ini kami tidak menggunakan, di sekolah kami tidak menggunakan karena ada opsi yang lain. Ini fitur juga baru. Kemudian ada info guru. Nah, di sini ini yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Apalagi kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu guru kapasitas servernya itu sudah menengah ke atas gitu tingkatannya. Jadi servernya itu bisa menyimpan data-data berbentuk digital yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu gurunya gitu. Seperti mungkin memasukkan RPP ataupun modul ajar selama satu semester ataupun satu tahun ajaran baru, itu bisa digunakan di info guru ini. Kemudian melakukan presensi, berbagi informasi, memberikan materi, dan mungkin bisa juga memberikan pengumuman bagi Bapak Ibu guru yang mau memberikan pengumuman itu bukan cuma ke guru tapi ke siswa juga gitu. Bahkan bisa melakukan chat secara menggunakan aplikasi JIBAS ini gitu. Sistem informasi JIBAS ini. Gitu. Jadi fiturnya banyak banget. Alhamdulillah sudah ya mungkin kalau disebut 100% digunakan belum juga. Di sekolah kami belum digunakan secara 100%, tapi ya mungkin sudah sampai ke tahap 80% lah. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya makin bagus juga untuk penggunaannya, khususnya di sekolah kami gitu ya. Tapi
alhamdulillah sampai saat ini sangat membantu sekali untuk pendataan seluruh informasi yang ada di sekolah. Kemudian untuk info siswa, di sini siswa itu bisa melihat agenda, kalender pendidikan, dan lainnya. Dan ini fitur SMS Gateway dari awal sampai sekarang itu kami gunakan. Dari awal kita memilih JIBAS ini sebagai sistem informasi yang ada di sekolah itu kami gunakan. Kenapa? Masih berbasis SMS. Kalau sekarang kan mungkin sudah zamannya WA ya, gitu. Tapi menurut kami untuk SMS itu lebih valid gitu informasinya. Jadi tidak mungkin SMS itu dimanipulasi. Ya, pengiriman SMS itu jadi pengiriman SMS di sini untuk di JIBAS sendiri perlu alat tambahan atau extension yang harus Bapak Ibu beli gitu. Belinya itu di mana? Langsung di JIBASnya gitu. Dan bisa terintegrasi dengan aplikasi namanya itu. SIP lah. Ada juga. Kalau dulu mungkin waktu zaman saya mengenal JIBAS itu belinya tuh melalui transfer langsung gitu ke pihak JIBASnya. Tapi sekarang sudah ada juga kok kalau tidak salah itu di Siplah juga sudah muncul. Bahkan dari JIBAS sendiri itu memberikan sebuah pelatihan gitu. Kalaupun Bapak Ibu di sekolahnya mengikuti pelatihan untuk mengenal lebih tentang sistem informasi JIBAS ini bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan. Dan di sini SMS Gateway ini fungsinya sebagai laporan presensi peserta didik kepada orang tua, dan ini perlu dua alat yang dibutuhkan, dua alat tambahan. Yang pertama adalah fingerprint yang ini, dan modem SMS untuk menyimpan dan mengirimkan pesan melalui SMS kepada orang tua ataupun wali peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada anjungan. Anjungan ini kalau saya bilang sih bukan anjungannya, tapi mading. Madingnya itu bisa bermanfaat untuk peserta didik melihat segala informasi, gitu ya. Nah, sebelum kita melanjut, mungkin perkenalan terlebih dahulu tentang JIBAS itu sendiri. Bapak Ibu bisa mengakses langsung ke websitenya, yaitu di jibas.net. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Ini versi yang terbaru, dirilis pada tanggal 20 September 2023, yaitu versi 29.0. Ini tampilan awalnya. Dan informasi sekolahnya yang sudah menggunakan di seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang di luar negeri mungkin ya. Itu sudah ada 15.000 sekolah yang menggunakan. Kemudian pelatihan itu sudah 1.500-an dilaksanakan oleh JIBAS gitu. Jadi menurut saya pribadi, dan ini yang terakhir ya, pelatihan angkatan 224 pada tanggal 12 sampai 14 November 2023 di markas JIBASnya langsung ini. Ini markas JIBASnya di Bandung. Nah, gitu. Nah, yang mengajarkan itu ini dua ini ya. Orangnya enak banget untuk diajak ngobrol gitu. Kalau Bapak ini teknis, secara teknis mungkin seperti saya mungkin ya, masalah teknis tentang bagaimana implementasi sistem informasi JIBAS ini bisa bagus digunakan dan baik gitu. Nah, ini Pak ini saya lupa namanya, mohon maaf ya Pak. Walaupun dulu pernah bertemu, bahkan beberapa kali juga langsung ke Bandung. Jadi mohon maaf sekali lagi, ya, sering lupa gitu ke orang-orang itu. Ini tentang Bapak ini jago banget tentang keuangannya. Aduh, saya ingin belajar namun belum ada niat untuk untuk belajar tentang keuangan gitu. Jadi beliau ini bisa menjelaskan seluk-beluk tentang modul keuangan di sini. Jadi untuk dari inputan, kemudian output yang digunakan gitu.
serta pembacaan laporan-laporan seperti itu, apa istilahnya, neraca keuangan saya tidak paham lah gitu. Beliau sangat luar biasa gitu menjelaskannya, enak banget gitu ya, jelas banget gitu. Ini kebetulan ini dari siapa ini? Nah, dari pondok pesantren, dari pondok pesantren Nurul Iman Kasugihan Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Jadi seluruh Indonesia banyak kok. Dan kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti pelatihannya, walaupun mungkin bisa disebut telat gitu ya. Dulu saya ikut pelatihannya itu tahun 2019 sebelum Covid. Kebetulan sebelum Covid banget itu, di Karawang, langsung di hotel apa saya lupa ya gitu ya. Dan karena saya sudah mengenal Jibas dari 2014, itu 2014 hanya coba-coba saja. 2016 itu full implementasi implementasi di sekolah. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Nah, apa saja yang diperlukan gitu? Bisa Bapak Ibu, atau mungkin mau coba dulu, silahkan di menu demo. Di sini menu demo Jibas, bisa Bapak Ibu menggunakan gitu ya. Kurang lebih tampilannya sama nih. Kalau ini yang sekolah kami, kalau ini yang apa tuh? Yang dari Jibasnya langsung. Di sini ada updatean mungkin. Nah, ini versinya juga versi 2018. Mungkin dari pihak Jibasnya belum diupdate mungkin ya. Karena ini hanya versi demo saja gitu ya. Versi demo. Ini tampilan jadul banget ini ya. Masih ada SMS gateway, auto respon. Nah, auto respon kan sudah tidak ada di sini. Ini ada tambah-tambahan yang lain seperti Telegram gateway, email gateway. Kalau di sini kan belum. Ya, email udah ada nih. Ini udah, waduh, ya oh ada tuh Telegram. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan di sini. Silahkan. Gitu. Bisa digunakan bebas. Gitu. Nah, kembali lagi sebelum nanti ke masalah teknis ya. Saya pengenalan lagi, yaitu Jibas. Tadi saya bilang di awal, Jibas itu open source ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu Jibas itu apa, Jibas itu adalah akronim atau singkatan. Itu jaringan informasi bersama antar sekolah. Jadi ini bisa digunakan, dan fitur-fiturnya nih, fitur-fiturnya terintegrasi yang open source, gratis, open source selama 10 tahun pengembangan. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan Jibas ini, foundernya itu dulu waktu tsunami Aceh, beliau, saya maaf, mohon lagi sekali lagi mohon maaf, saya lupa kalau nama-nama orang itu, saya sering lupa gitu, tidak pernah saya ingat gitu ya. Jadi foundernya itu waktu tragedi musibah bencana alam di Aceh itu berangkat beliau untuk setidaknya mungkin memperbaiki, membantu dengan sumber daya seadanya untuk membuat sebuah sistem yang apa ya, yang bisa menampung seluruh data-data pendidikan, mungkin ya, data-data yang berhubungan dengan pendidikan di sana di Aceh ketika selesai musibah itu. Dan itu apa ya, ketika saya ikut pelatihan dan tahu awal mulanya Jibas itu, ya terteguhlah hati saya gitu. Beliau bahkan tidak meminta sepeser pun, tidak minta sepeser pun, murni dari dia sendiri untuk apa tuh, membuat sebuah sistem informasi Jibas ini. Dan karena itu ya, sesama karena di sininya juga informasi bersama dan sistemnya open source, mau berbagi ya, sama mungkin seperti saya ya, untuk apapun yang baik untuk dunia pendidikan Indonesia, setidaknya saya pasti akan memberikan gitu ya, memberikan apa ya, ilmu yang saya bisa berikan ke yang lainnya. Dan alhamdulillah dari 2016 saya fokus di Jibas sampai sekarang. Itu juga setelah mengikuti pelatihan ini, di sesi pelatihan saya bertanya, Pak, ke Bapak dua tadi ya, itu ke Bapak yang dua tadi itu, Pak mohon maaf, saya sebelumnya ketika sebelum pelatihan di sini saya sudah memberikan apa ya, saya berkunjung, dipanggil oleh sekolah, beberapa sekolah, bahkan sampai sekarang juga ada yang menggunakan Jibas ini gitu ya, menjadi pemateri gitu. Jadi saya sebenarnya melangkahi dua bapak yang tadi, tapi alhamdulillah responnya apa gitu ya,
kirain saya tuh mau dimarahin gitu ya karena ini kan terkait hak cipta juga ya, terkait hak cipta. Tapi dari dua bapak tadi itu wah sangat luar biasa, bahkan beliau berdua sepakat dan setuju, boleh silakan pak gitu. Bahkan kalaupun bapak, jawaban mereka itu, bahkan kalaupun bapak menerima apa tuh, uang mungkin ya disebutnya ya, atau apa gitu ya, entah cindera mata dari sekolah yang bapak apa tuh ya, promosikan istilahnya, promosikan untuk menggunakan Jibas, silakan, tidak perlu memberikan apa ya, memberikan feedback kepada kami dalam bentuk apapun. Ya itulah kenapa hati saya selalu untuk Jibas ini, dan saya harap sih dari pemerintah sendiri apa ya, memberikan dukungan dan support gitu, karena orang-orang di Jibas ini adalah orang-orang luar biasa, mau memberikan sebuah hal yang positif yang sangat besar, malah mah itu yang sangat besar. Pasti kalau bapak ibu ikut di pelatihan Jibas, pasti mereka akan menceritakan founder dari Jibas ini pasti waktu tsunami Aceh waktu dulu 2000 berapa ya, tsunami Aceh itu 2009 atau 2010 saya lupa ya. Nah balik lagi lah gitu ya itu hanya intro saja. Nah untuk implementasi Jibas bapak ibu bisa silahkan bisa downloadnya yang 64 bit ataupun yang 32 bit tergantung spek komputer yang ada di sekolah bapak ibu. Tidak perlu menggunakan komputer server sih sebenarnya, yang penting mumpuni. Dan di sini ada tips aplikasi apa tuh instalasinya tuh. Untuk instalasinya ya hanya ini saja, satu buah komputer sebagai server, mau komputer server yang sesungguhnya ataupun desktop yang biasa ataupun komputer Soho small office home office yang bisa kuat ya, minimal RAM-nya 4 GB, kemudian hard disk 500 mungkin ya, seperti itu. Prosesornya Core 2 juga masih bisa kok, jadi mudah. Untuk aplikasinya silahkan bisa di download sendiri. Cara downloadnya klik dulu ini, kemudian masukkan nama, lalu email 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 apa tuh? Email apa ya namanya, saya pakai email bohongan aja dulu. Kalau yang institusi boleh diisi, boleh tidak, langsung simpan. Nanti tampilannya akan berubah gitu ya. Jadi warna biru baru bisa di-download. Tergantung kebutuhan. Yang paling utama adalah di sininya dulu. Apa tuh? Mentahan ataupun installer Jibas Education Community. Silahkan disesuaikan dengan komputer Bapak Ibu gitu ya. Mau 64 bit ataupun 32 bit. Kemudian ini yang kami gunakan juga extension. Kembali lagi. Nah, selanjutnya ini yang kami gunakan apa tuh? Pinjer di sini gimana ya? Saya menjelaskannya. Nantilah saya lihatkan gitu ya. Untuk aplikasi terintegrasi untuk pendataan presensi siswa ataupun pegawai menggunakan sidik jari. Jadi ada beberapa ini, kalau mau silakan tinggal order. Nah bisa di-save lah, betul ya. Sekarang itu bisa di-save lah. Jadi bisa menggunakan dana BOS di sekolah gitu ya. Nah ini untuk Finjar ada tiga tipe ya, Finjar A, B, dan C. Kebetulan di sekolah kami menggunakan yang B. Di sini kalau yang B itu ada tempatnya gitu, ada tempatnya, box dari besi gitu ya, ada casingnya. Jadi tempatnya karena ditempatkannya itu di sekolah kami itu di pos satpam di depan. Jadi ketika anak peserta didik, guru, kepala sekolah TU sebelum masuk ke sekolah itu finger terlebih dahulu. Melakukan presensi terlebih dahulu menggunakan sidik jarinya masing-masing. Seperti itu. Boleh pakai yang ini juga atau mungkin yang hanya alat pinjernya saja gitu. Boleh. Tergantung kemampuan dari sekolah Bapak Ibu. Ini harga satuannya seperti ini.
Sekali lagi bisa pakai zip lah ya Bapak Ibu. Nah ini untuk yang SPT Finger. Gitu. Kalau mau digunakan untuk SPT Finger ini silahkan download aplikasinya dan drivernya, serta Bapak Ibu harus memiliki alat ini dulu dari Jibasnya langsung. Nanti akan diberikan lisensi untuk alat ini yang yang dimasukkan di SPT Finger ini. Kemudian ini kami tidak gunakan, ini juga tidak digunakan. Jadi tidak semuanya kami gunakan ya. Selanjutnya pernah ini digunakan, namun karena Telegram ya belum terlalu familiar, jadi tidak, kita kembali lagi ke yang SMS saja gitu ya. Ini tidak. Nah ini yang SMS. Jadi yang kita gunakan dari tahun 2016 sampai sekarang itu menggunakan yang SMS Gateway. Ini juga menggunakan ekstensi tambahan ataupun tool tambahan. Nah di sini untuk SMS Gateway itu pakai ini. Pakai modemnya, pakai modem, lupa namanya modem apa ini. Jadi modem. Nah ini nih Wavecom Fasttrack M1306B ya, ini. Dan kebetulan nomor yang kami gunakan di sekolah masih sama sampai sekarang. Alhamdulillah tidak pernah ada kendala selama menggunakan ini gitu ya, modem SMS ini. Jadi untuk ini Bapak Ibu di sekolahnya perlu membeli ini juga dari Jibas. Gitu. Kemudian Jibas Backup ini sudah pasti fungsinya untuk membackup ataupun merestore, karena nanti saya jelaskan manfaat backup dan restore pada sistem informasi Jibas ini luar biasa sekali. Karena dulu waktu COVID dan kita publik alamat Jibas ke luar dan kami tempelkan di web sekolah. Waktu itu sekuritas dari Jibas ini masih belum. Jadi karena keunikan pembelajaran daring, akhirnya mungkin banyak orang yang mungkin jahil ataupun baru mengenal tentang dunia hacking gitu ya. Akhirnya Jibas kami pernah diserang melalui IP public tersebut, dan langsung database-nya yang diserangnya gitu. Jadi tapi alhamdulillah aman selama kita melakukan backup setiap hari gitu ya. Kita backup karena ini backup ini bisa otomatis Bapak Ibu di settingnya. Tidak otomatis, semi otomatis. Jadi untuk backupnya kalau kami itu setiap jam 5 sore dia aplikasinya itu mau backup sendiri, nanti hasil backup-nya kita copy ke tempat yang lain dan disimpan juga di cloud gitu. Kemudian ini Jibas Live Update. Nah ini tadi ya demo, seperti yang demo. Kalau nanti tampilan awal Jibasnya itu Bapak Ibu ada pemberitahuan untuk update di sini, itu bisa menggunakan yang Jibas Update ya, Jibas Update untuk mengupdate Jibas ini gitu, menjadi versi yang terbaru. Versi yang terbaru itu 29.0 pada tanggal 20 September 2023 gitu. Bentar lagi ya. Kita lanjut lagi untuk pengenalan Jibasnya, masih belum ke teknis ya. Karena kita ngobrol aja lah gitu ya, ngobrol santai. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan di komen ya, sematkan saja di komentar gitu. Kemudian ada aplikasi tambahan di Jibas ini. Jibas ini bisa Bapak Ibu ambil kode sumbernya karena tadi bersifatnya open source. Silahkan bagi yang mau ngulik gitu ya, bagi yang mau ngulik ataupun menginstal Jibasnya di Linux, di sistem operasi Linux, bisa ambil yang ini gitu. Dan ini untuk offline, updatean offline bisa juga diambil. Nah, kalau mau belajar silakan, mau pakai yang database kosong silakan, atau mau yang backup database contoh boleh silakan, bisa digunakan gitu ya. Untuk
ini untuk cara penggunaannya Jibas itu user ya. Di sini nih Bapak Ibu tinggal klik contoh modul aja untuk apa ya? Username-nya itu adalah Jibas dan passwordnya adalah password untuk defaultnya. Nanti Bapak Ibu bisa diubah gitu ya sesuai dengan keinginan dari administratornya gitu ya. Nah, kemudian di sini nih yang sering saya gunakan beberapa kali dalam semester ini yaitu Jibas password changer. Kadang Bapak Ibu guru di sini lupa passwordnya itu apa. Padahal biasanya saya kasihnya itu 3 digit aja gitu passwordnya 123. Setelah itu diganti oleh masing-masing. Jadi ya namanya juga manusia. Saya juga tadi bilang sering lupa nama orang itu gitu ya. Jadi bisa menggunakan password changer. Kalau seandainya akun dari Bapak Ibu guru ataupun TU lupa sebelaku admin atau yang memegang Jibas ini itu bisa digunakan aplikasi ini. Gitu. Kemudian yang terakhir dari yang digunakan di sekolah kami yaitu Jibas import data siswa. Ini hanya dulu waktu pertama kali sistem Jibas itu seperti ini mungkin ya Bapak Ibu. Capek di awal tapi kesananya enak gitu. Jadi inputannya itu luar biasa di awal itu. Input peserta didik, data guru, TU, dan yang lainnya. Kemudian data-data tentang keuangan, inputan apa aja, mungkin contohnya SPP, ulangan, maksudnya ulangan ujian seperti itu di-postkan di subnya masing-masing karena saya itu tidak terlalu memahami tentang keuangan, jadinya tadi Jibas itu capek di awalnya, tapi ketika sudah digunakan, alhamdulillah lancar. Dan ini fitur tambahan, gitu ya, fitur tambahan untuk bisa mengimport data siswa menggunakan Excel. Excelnya juga bebas. Yang penting di save-nya itu pakai Excel yang jadul yang 97 kalau tidak salah. Nanti form Excelnya itu nomor, nama, NIS, gitu ya. Udah cukup aja itu aja. Gak usah pakai tanggal lahir ataupun yang lain. 3 itu ataupun ditambahkan NISN kalau mungkin datanya ada lengkap gitu ya. Diimport menggunakan Jibas import data siswa itu bisa langsung satu kali klik masuk gitu ya. Masuknya itu nanti ke sini ke modul akademik gitu ya. Tapi saya tidak akan memberikan tutorial ya caranya. Kalau tutorial ya kebetulan di YouTube saya ya, sudah ada. Jadi, sudah ada 2 itu instalasi awal dan penggunaan awal, pengaturan awal gitu ya. Jadi ini terkait belum sempat buat lagi, bahkan sekarang baru buat ini untuk testimoni mungkinnya disebutnya ya tentang Jibas ini karena sangat luar biasa manfaatnya yang kami rasakan di sekolah ini. Untuk dokumentasi silakan Bapak Ibu mau baca-baca literasi silakan tinggal download saja. Kalaupun tidak bisa mungkin karena saya sudah dapat izin dulu walaupun izinnya terlambat. Saya mengenalnya 2016 tapi dapat izinnya 2019 dari pihak Jibasnya. Mungkin silakan mau bertanya-tanya tentang Jibas, tentang akademik. Kalau mungkin keuangan saya kurang paham mungkin nanti akan dibantu oleh pihak TU kami gitu ya. Silakan. Dan ya pengalaman selama menggunakan Jibas bahkan setelah pelatihan, ini pelatihannya Jibas sendiri mempunyai channel di YouTube. Silakan, ini namanya Jibas Channel dan di sini adalah testimoni yang pernah gitu. Kalau ini di kantor Jibas ya di Bandung, ini juga di kantornya Jibas banyak ya gitu. Kan di sininya juga ada nih order untuk pelatihan kalau tidak salah di mana ya? Meeting nih.
Nah, bisa melalui online pelatihan gitu. Tinggal dikontak saja, diberikan mau kapan waktunya gitu ya. Silakan. Oh, ini yang mau ini nih, yang mau melaksanakan pelatihan banyak juga gitu. Karena enak gitu, bagi saya mah enak menggunakan Jibas itu. Silakan, ada kok. Bahkan kalau tidak salah di sininya juga di SIP lah. Dulu saya pernah lihat-lihat Jibas ini ada pelatihannya, pelatihan reguler. Sudah termasuk banyak. Kalau mungkin di sini apa tuh, mau mungkin Bapak Ibu mau memanggil tim Jibas ke sekolah, silahkan, boleh gitu. Dengan senang hati, pasti mereka akan akan senang sekali gitu untuk mengenalkan produknya. Jadi bisa bermanfaat sekali gitu. Ataupun mungkin mau melalui saya nanya yang kecil, silakan gitu. Setidaknya mungkin nanti akan dari Bapak Ibu bisa menggunakan dan bisa bermanfaat di sekolahnya. Silakan untuk lanjutannya langsung ke pihak Jibasnya saja. Saya hanya mengenalkan saja dan bagaimana cara menggunakan pada tahapan awalnya saja gitu. Di ini sudah dijalankan selama berapa tahun tuh? Sekarang 2023, 7 tahun. 7 tahun jalan lah. Ntar lagi juga 8 tahun. Gitu. Nah, di Jibasnya sendiri, nah seperti ini banyaknya pelatihan. Ini pelatihan yang di hotel. Ini sebelum COVID. Ini yang Karawang, kalau tidak salah ini yang angkatan kedua. Nah, di sini ada saya. Ya, ada saya ini waktu dulu ya. Ya, kalau mau nonton silahkan gitu ya. Di sekolah, di hotel, dan banyak dulu sebelum pandemi itu sering dari pihak Jibas itu melakukan pelatihan-pelatihan secara langsung gitu di hotel gitu. Dan ini selama 3 hari 2 malam, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi sayang nanti sertifikatnya jangan sampai hilang ya, seperti saya nggak tahu kemana gitu sertifikat pelatihannya. Tapi setidaknya sudah ada dokumentasinya itu, dokumentasinya. Ini teman saya juga, rekan saya juga. Nah, dulu saya sempat di SMK Pasundan Cilamaya, tapi kalau sekarang di SMK Lentera Bangsa. Ya, kalau ini SMK Lentera Bangsa 1, ini kakak ya. Saya di SMK Lentera Bangsa 2, adiknya gitu ya, cabangnya. Silakan kalau mau lihat testimoni-testimoni bisa berkunjung di channel Jibas ya, di YouTube, di kanal YouTube Jibasnya. Kemudian kalau mau mungkin lihat-lihat, silahkan, boleh di channel saya juga ada. Dan mungkin di channel-channel yang lain juga ada gitu ya, tutorial instalasi, pengaturan awal, kemudian ada juga mungkin siswa gitu ya, cara menggunakan untuk siswa bagaimana gitu. Nah, itu mungkin di awal-awal. Nah, tadi yang seperti saya bilang, pernah kalau guru penggerak itu namanya harus apa gitu, harus apa yang sudah didapatkan harus dibagikan lagi. Atau saya lupa namanya, saya sering lupa mungkin akhir-akhir ini karena sedang PPG jadi pusing. Ya, seperti itu. Jadi waktu dulu ya sama sebelum COVID. Jadi setelah dapat izin, saya mendapatkan panggilan dari sekolah lain. Bahkan ada beberapa sekolah yang berkunjung langsung ke kami, gitu ya, ke sekolah kami untuk ya setidaknya bertanya-tanya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Mau diimplementasikan ataupun tidak, itu kembali lagi ke pihak sekolahnya masing-masing. Yang penting apa yang sudah saya dapatkan ilmu dari Jibas ini bisa saya sebarkan kembali gitu ya. Nah, ini kebetulan dulu dokumentasi fotonya hilang juga karena tidak ada, jadi saya minta lagi ke gurunya gitu. Dan ini salah satu bukti. Ini Jibas SPT fingerprint. Ini peserta didiknya, anak ini sedang melakukan finger presensi masuk mungkin ya, atau pulang ini karena udah siang kayaknya, mungkin pulang gitu ya, ataupun mungkin baru masuk. Ini di settingnya silahkan mau seperti ini bagus menurut saya. Di settingnya itu di luar. Kalau di sekolah kami itu settingannya itu di pos satpam.
di depan gitu ya. Kalau ini kan dia membuat sebuah rumahnya sendiri gitu ya. Ada, nah ini yang tadi produknya. Nah yang ini nih, yang finger B. Nah, jadi pakai casing, ada casingnya gitu. Nah sekolah ini adalah sekolah PK pusat keunggulan. Alhamdulillah dari 2019 yang saya ingat itu 2019 saya melakukan, ya kalau bisa disebut seminar, mungkin seminar atau mungkin pelatihan IHT lah disebutnya IHT, karena saya mendapatkan surat panggilan dari kepala sekolahnya. Ini adalah SMK Taruna Karya Mandiri Karawang, salah satu SMK PK di Kabupaten Karawang, mengimplementasikan JIBAS ini gitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ilmunya itu tidak berhenti gitu ya, tapi bisa diimplementasikan sampai sampai sekarang gitu. Nah seperti ini gitu. Nah kalau di sekolah kami ya mungkin bisa dilihat di website sekolah kami gitu ya. Tuh, nih contohnya. Alhamdulillah. Jadi karena kemarin tidak ada, jadi saya minta ke gurunya untuk dokumentasi aja. Kalau dulu ya seperti IHT, seperti umumnya lah di sekolah, IHT ada pemateri. Ya, kebetulan saya memiliki mungkin ilmu sedikit yang saya terima dan saya berikan ke gurunya, ke guru-guru di sana. Alhamdulillah sampai sekarang bisa digunakan. Itu apa ya, saya lupa namanya tuh. Harus apa gitu kalau guru penggerak gitu. Jika sudah melakukan atau mendapatkan ilmu baru itu harus kalau saya mah harus dibagikan lagi lah contoh kecilnya. Nah ini tadi ya, kalau mau lihat-lihat testimoni bisa di channel Jibas langsung. Nah, kalau mau lihat tutorialnya silahkan bisa lihat dari yang saya. Kalau mungkin tutorialnya kurang jelas, kebetulan ya seperti ini saja, sama sih seperti video yang saya buat sekarang untuk tutorial awalnya. Tapi kalau untuk tutorial lebih ke teknisnya ya, ke teknisnya seperti itu. Balik lagi, nah di Jibas yang kami gunakan di sekolah ada beberapa fitur. Ntar saya, kalau ini kan ngakses langsung di sini, seperti contoh tadi di akademik, kita login terlebih dahulu. Ini tampilan awal untuk modul akademik pada Sisvo Jibas. Yang pertama itu di menu referensi. Di menu referensi ini ada pegawai, departemen, identitas sekolah, angkatan, tingkat, tahun ajaran, semester, dan kelas. Untuk angkatan, nah ini kami sudah gunakan dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan laporan-laporannya bahkan untuk alumni-alumninya juga ada di sini, data-datanya tersimpan baik, rapih gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aman. Walaupun kalau tidak salah waktu 2020 itu ada serangan luar biasa. Tapi karena kami rajin membackup datanya, jadi ya kembali lagi. Setelah itu Jibas melakukan pembaruan besar-besaran, saya ingat, bahkan di sekuritas database-nya untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang aman gitu. Nah, data kepegawaian Bapak Ibu tinggal masukkan saja di data ini. Nah, tadi seperti saya bilang ya, Jibas itu capek di awalnya tapi kesananya enak gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di sekolahnya itu baru menggunakan Jibas, mau trial and error dulu, mungkin di gurunya itu sudah ada 100 mungkin ya, 100 orang gitu. Wayahnya gitu ya. Harus menginput satu-satu gitu. Sebanyak 100 data guru gitu. Kemudian untuk di identitas sekolah ya tinggal mengkondisikan saja dengan data sekolah. Di departemennya bisa ditambahkan. Nah, di sini hebatnya Jibas juga. Jika mungkin di swasta ya bisa diterapkannya. Di swasta itu, kalau ini karena kita dulu pernah trial and error, jadi seperti ini ada dua. Untuk Jibas di sini, kalau seandainya di yayasan tersebut gitu ya, di sekolah swasta,
itu ada SD, SMP, SMA, 3 jenjang itu bisa digunakan dalam satu saja, dalam satu sispo ya, dalam satu sistem informasi gitu. Tidak usah menginstal di satu-satu gitu. Di SD-nya ada, di SMP-nya ada, di SMA-nya ada, nggak usah, hanya satu saja. Tapi nanti penggunaannya masing-masing itu enaknya. Nah kalau seperti itu pasti membutuhkan server yang luar biasa gitu ya, karena datanya mungkin akan besar gitu. Kalau kami di sini eh, sudah beberapa kali upgrade server. Untuk yang sekarang kita gunakan RAM yang 32, prosesornya lupa. Nah, dan harddisknya juga sih, kalau dulu pasti pakai harddisk, kalau sekarang sudah ganti ke SSD gitu untuk memperlancar ya. Sekali lagi kami sudah gunakan dari tahun 2017 di sekolah ini. Jadi diedit dulu tingkatannya hanya ada kelas 10 sampai kelas 12. Kalau mungkin yang SD dari tingkat 1 sampai 6, SMP 7 sampai 9 dan sebagainya. Kalaupun tadi dipakainya dua gitu ya, dua tingkat SD sampai SMP, ya mungkin dari tingkat 1 sampai tingkat apa ya, tingkat 9 gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai tingkat 12 gitu. Terus kemudian tahun ajaran atau ajaran ya tinggal mengkondisikan dengan tahun ajaran yang berlaku. Kemudian semester yang kami gunakan, nah ini hasil trial dan error dulu. Jadi hasil trial dan error itu harusnya dihapus, misal lagi yang baru, kalau kami lanjut aja gitu sistemnya. Kurang bagus sih menurutnya gitu ya, menurut mungkin Bapak Ibu kurang bagus ya, mungkin bisa dianggap juga kurang bagus karena sekarang semester ganjil yang sedang berjalan, yang diaktifkan hanya semester ganjil saja. Nanti kalau untuk di bulan Januari di depan bulan Januari 2024 kita akan aktifkan yang semester genap gitu. Lalu ada kelas. Kalau kelas ini tergantung dari kelas Bapak Ibu yang ada gitu ya. Ini kalau ini sudah ada ya. Sudah ada. Kalau mau lihat yang masih kosong, Bapak Ibu boleh yang ini di sini yang tutorial pengaturan awal ya. Pasti capek bener Bapak Ibu. Di awalnya pasti capek untuk pengaturan awal itu. Tapi kesananya enak banget. Gibas itu enak banget ya. Jadi di tingkat 10 ada, kebetulan kami hanya 2 kelas. Kemudian tingkat 11 juga ada 2 kelas, dan tingkat 12 ada 2 kelas juga. Jadi ada 6 rombel yang ada di sekolah kami. Itu ya, sekolah kami bukan sekolah besar, tapi alhamdulillah sudah bisa memberikan manfaat juga ke yang lain, bahkan di sekolah PK pusat keunggulan gitu. Dan sampai sekarang masih diimplementasikan gitu. Alhamdulillah lah, terus mengalir ke bapak-bapak yang ada di sini tadi. Nah, bapak-bapak ini nih, dua ini nih, semoga kebaikan terus mengalir kepadanya gitu. Amin. Karena saya juga kagum gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingin PPDB-nya itu online gitu ya, bisa menggunakan ini pengaturan PSB gitu ya, PPDB. Jadi bisa digunakannya di sini. Bentar, saya keluar dulu. Di menu anjungan. Jadi PPDB-nya kalau mungkin sekolah Bapak Ibu punya IP public, servernya bisa diakses di luar, bisa di menu anjungan. Nanti PPDB-nya itu akan muncul di menu anjungan di sini. PSB. Ya. Kebetulan sudah kami set untuk PPDB tahun depan. Ya, target kita tahun 500, tapi nanti ya tergantung ya. Balik lagi rezekinya, kita diamanatkan berapa peserta didik. Jadi di anjungan ini tadi seperti saya bilang, kalau saya anjungan itu bilangnya itu apa ya, mading gitu. Karena memang ada madingnya. Segala informasi siswa mau diubah juga bisa di sini. Kalender pendidikan, ini pihak kurikulum, dan kebetulan saya juga kurikulum di sekolah ini. Jadi informasinya ada semua. Jadi ya, di bulan Desember ada perakiraan. Kebetulan minggu depan itu sudah masuk ke SHS ya, sumatif akhir semester.
Jadi informasinya bisa dilihat semuanya di sini oleh peserta didik. Jadi tanggal-tanggalnya kapan, di bulan apa, di minggu keberapa, itu ada semua. Tergantung nanti yang menggunakannya dari pihak kurikulumnya mau mengisi ataupun tidak. Kembali lagi ya Bapak Ibu, mungkin kepala sekolah ataupun yayasan, untuk penggunaan JIBAS ini tadi seperti saya bilang sampai di awalnya, tapi manfaat yang akan dirasakan itu mungkin dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Untuk kepegawaian ini hanya informasi saja gitu ya. Jadi bermanfaat sekali, silakan bisa dimanfaatkan. Kembali lagi di yang akademik. Oh, ini passwordnya sudah kita ganti ya. Dan jangan sampai password root ataupun administratornya itu Bapak Ibu lupa. Karena itu tidak bisa ini ya, tidak bisa menggunakan yang ini, tidak bisa menggunakan reset password. Password checker. Password checker itu hanya untuk guru ya. Kalau lupa. Kemudian di sini di guru untuk pendataan mapel. Nah, untuk pendataan mapel karena kami sudah gunakan dari 2017. Jadi yang K13, yang K13 revisi, dan sekarang yang kurmer, ini ada semua nama-nama mapelnya gitu. Dan ini yang abu-abu yang sudah tidak digunakan. Itu yang warna kuning di sini status yang kita gunakan gitu. Dan ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melakukan seperti presensi, penilaian ulangan harian, penyimpanan data hasil tengah semester, dan penyimpanan hasil akhir semester. Jadi sebenarnya tidak perlu apa ya, buku administrasi yang manual lagi gitu. Mungkin diperlukan buku administrasi yang manual, tapi kita bisa gunakan ini, gunakan JIBAS untuk penyimpanan data administrasi guru gitu ya. Dan ini guru-guru, pendataan guru itu adanya di pegawai sebelumnya. Sebelum masuk ke sini itu Bapak Ibu guru selaku admin itu isi dulu seluruh data guru TU di menu ini ya, di submenu referensi pegawai gitu. Nah ini kemudian ada aspek penilaian. Penilaiannya kalau sekarang hanya NA saja, nilai akhir. Kalau dulu kan ada pengetahuan, ada keterampilan di kurikulum 2013 itu ya. Kalau sekarang hanya nilai akhir saja yang kami gunakan. Gitu. Kemudian kelompok mata pelajaran yang seperti ini. Ini karena sudah lama digunakan jadi banyak gitu. Ya. Jadi historinya banyak. RPP kalaupun ada bisa dimasukkan datanya gitu. Ini dari guru nanti di modul guru ya. Terus kemudian jenis-jenis pengujian. Dan ini tugasnya kurikulum untuk mengeset. Ini kebetulan kalau kami di sekolah ini hanya 3 saja, yaitu harian, penilaian harian, kalaupun ada dilakukan. Contohnya mungkin ulangan harian ataupun tugas praktik harian. Ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian tengah semester dan akhir semester. Jadi hanya 3 sub komponen saja yang digunakan untuk penilaian di sekolah kami. Kemudian aturan grading. Contoh. Oh ya, sebelum ke sini, ini diharapkan ini dulu di set dulu. Untuk mapel ini gurunya siapa, untuk mapel ini gurunya siapa gitu. Ini bahasa Indonesia, gurunya ada 2. Kebetulan di sekolah kami guru bahasa Indonesia itu ada 2 ya. Yang lainnya yang aktif saja, kalau yang tadi tidak aktif itu karena sudah tidak digunakan. Nah yang ini yang abu-abu ya. Jadi dicek dulu mapel ini gurunya siapa, itu mapel itu sampai selesai semua. Kalau ini mah tugas kurikulum lah, pasti ngerti kalau kurikulum. Nah setelah ini selesai baru ke pemberian grading. Maksudnya di sini pemberian gradingnya itu untuk contoh baik mengajar bahasa Inggris. Nah, di sini kebetulan beliau mengajarnya itu di tingkat 11 dan tingkat 12. Nah, pemberian grading di sini untuk nanti rekapitulasi hasil nilai yang diakumulasikan selama 1 semester.
harian, tengah semester, dan akhir semester itu akan diakumulasikan. Jadi bisa disimpan semuanya data-data itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mungkin nulis di Excel ataupun apa gitu ya, ataupun mungkin masih pakai buku manual gitu ya, memakai buku manual. Ini bisa disimpan di sini semua dan insya Allah aman kok selama pemakaiannya baik gitu ya, dan bisa di backup setiap hari. Nah ini kalau ini kebijakan sekolah masing-masing. Tapi sebenarnya ada aturannya sih, ada aturannya untuk mendapatkan nilai A, B, C, D grade-nya itu. Ya. Terus ada perhitungan nilai contoh lagi. Mungkin di sini Pak Aib udah gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya gurunya itu ngajar di tingkat 10, tinggal ditambahkan saja di sini. Ya. Contoh di sini. Itu nilai hariannya itu bobotnya 30%, akhir semester 30%, tengah semester 40%. Ini kembali ya, kalau ini guru ya yang berhaknya, atau mungkin sudah ditetapkan oleh pihak kurikulum, kembali lagi ke kebijakan sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi totalnya kalau kita digabungkan nilai ini tiga-tiganya akan totalnya 100%. Betul. Oke, selanjutnya yang guru ini udah. Nah, kesiswaan. Nah, tadi ada aplikasi kalau mungkin mau awal ya, mau awal untuk lebih cepat gitu. Kalau guru mungkin input 20 guru ya gak apa-apa lah. Dia input 20 guru di pegawai sini gak apa-apa, masih bisa di apa ya, masih bisa di ketik lah. Dan inputnya juga nggak perlu semuanya, nanti serahkan saja akunnya itu ke gurunya masing-masing. Yang perlu di input itu hanya NIP ini boleh terserah mau NIK dari KTP ya ataupun apa, nggak apa-apa. Atau mungkin ada NIP ataupun nomor induk pegawai dari sekolahnya masing-masing. Kalau PNS juga pasti ada ya, nama, jenis kelamin, tempat lahir, agama dan suku saja, udah itu aja. Sisanya nanti untuk melengkapi gurunya masing-masing, udah simpan aja. Jadi hanya kalau guru yang bold ini aja yang tulisannya tebal gitu ya, gitu. Nah kalau siswa, Bapak Ibu kalau kebayang siswanya itu di sekolah ada 500, mungkin ada 1000 gitu ya, sekolah-sekolah besar mau uji coba JIBAS ini, apakah nginput semua satu-satu? Enggak, bisa pakai yang ini, import data siswa gitu. Nanti akan masuk ke sini. Import data siswa akan muncul ketika ini kelas sudah di set ya, sudah di set. Tuh, ada semua datanya. Nah, kami juga di sini kalau import ya, kalau biasanya di PPDB, di data awal PPDB itu yang inputnya itu hanya NIS dan nama lengkap aja, udah itu dua aja. Nanti sisanya oleh pihak TU dilengkapi itu. Nah, untuk siswa di sini bisa melihat data-datanya, data peserta didiknya gitu ya. Tinggal ganti tingkat-tingkatnya, bisa juga menambahkan. Bayang kalau Bapak Ibu input begini gitu ya, sebagai admin JIBASnya nanti di sekolah input segini banyaknya, siswanya ada 500 ya stres gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak semuanya juga bisa diinput, hanya cukup tahun masuk, NIS, nama, udah itu. Walaupun hanya ada 3, tapi kalau 500, Bapak Ibu ngetik 1500 kali. Jadi kebayangkan, bisa manual menggunakan ini, bisa juga pakai aplikasi tambahan yang tadi gitu. Nah selanjutnya di kesiswaan itu mungkin ya, secara umum lah kalau kesiswaan itu di menu kesiswaan itu ada NIS, NISEN, nama, asal sekolah, tempat tanggal lahir. Status ini kalau anaknya masih ada ya berarti aktif, kalau tidak ada ya abu-abu ya, status di JIBASnya. Terus menu-menu yang lainnya ini cari siswa. Nah untuk pencarian, kalau seandainya siswanya sudah ada ribuan, mungkin
males gitu untuk mencari di kelasnya, bisa melakukan pencarian berdasarkan nama ataupun yang lainnya. Statistik ini hanya untuk laporan. Kalau seandainya anaknya pindah kelas, bisa menggunakan fitur ini. Dan ini PIN siswa itu digunakan di, sebentar, saya buang kado, di anjungan. Nah, di anjungan itu di informasi siswa. NIS dan PIN-nya itu bisa dimasukkan ya, untuk melihat siswa itu datanya udah benar gak sih gitu. Di JIBAS itu sudah lengkap gak sih data ini tuh gitu. Nah, data ini tuh udah lengkap semua gak gitu, data ini tuh. Jadi anak bisa melihat langsung gitu. Tinggal kita berikan PIN-nya saja gitu, PIN untuk mengakses anjungan ini. Nah, kemudian di JIBAS juga ada fitur presensi. Nah, ini yang kami gunakan dan manfaatnya luar biasa gitu. Komunikasi dengan orang tua, pelaporan terhadap orang tua ataupun wali peserta didik ini bisa dilakukan setiap hari gitu ya. Kami dari pihak sekolah ketika anak datang kemudian melakukan finger seperti yang ini gitu ya, fingerprint pada presensi, nanti akan dikirimkan datanya ini untuk presensi harian, data laporannya berbentuk SMS ke nomor yang didaftarkan di sini di data anak, nomor orang tua, nomor HP orang tua yang didatakan di data anak gitu. Semuanya dari mulai, kebetulan kami yang digunakan ini untuk pelaporan presensi, pelaporan melalui SMS Gateway itu adalah presensi kehadiran, presensi pulang, kemudian pembiayaan juga atau di bagian keuangan. Jadi ketika peserta didik melakukan pembayaran administrasi dari pihak TU nanti menginput, setelah menginput itu ketika diklik simpan otomatis status pembayaran, nominalnya, kemudian pembayarannya ini untuk apa, itu akan terkirimkan ke nomor orang tua dengan mode SMS. Ya, sekolah kami masih menggunakan SMS, tidak menggunakan WA. Karena kalau WA masih mikir-mikir lagi sih, kayaknya ada biaya tambahan gitu untuk digunakan untuk sewa WA gateway gitu ya. Atau mungkin ada sih tutorialnya untuk menggabungkan SMS gateway JIBAS ke WA itu, bisa diintegrasikan. Dan ini nanti bisa dilihat laporan harian gitu, ini per siswa, kemudian bisa juga per kelas gitu ya, kita lihat mungkin per kelas dari tanggal berapa, contoh dari tanggal 1 Juli sampai tanggal sekarang gitu, bisa dilihat semua ya, walaupun semua sekolah juga pastilah ada beberapa mungkin ya. Tuh, bisa kehadirannya ini sudah 106 hari ya, masuk terus tanpa izin, sakit apa ataupun yang lainnya. Jadi lengkap semua, dan ini laporannya bisa dilihat. Jadi tanggal 24, tanggal 25 sampai yang terakhir tanggal 28, berarti kemarin ya, kemarin ini bisa dilihat. Dan ini bisa menjadi laporan kalau seandainya ada pihak orang tua yang ada yang bertanya gitu, oh Pak, mungkin anak saya itu berangkat terus setiap harinya tapi tidak sampai ke sekolah. Ini sebagai bukti kuat karena menggunakan finger. Kalau seandainya mau nitip, nggak mungkin juga kan dicopot gitu ya jarinya gitu. Jadi tidak mungkin. Jadi di sini laporannya lengkap lah, enak gitu. Jadi pihak sekolah bisa mempertanggungjawabkan hasil datanya gitu ya. Nah, selanjutnya di presensi. Nah, di sini ada presensi pelajaran. Kalau ini harian itu yang dilaksanakan di Finger. Kalaupun Bapak Ibu tidak bisa untuk membeli, bisa input manual presensi harian, dan ini bisa dilakukan mungkin dicetak terlebih dahulu. Ini form presensi harian per kelasnya dicetak terlebih dahulu oleh guru piket di sekolah masing-masing.
kemudian diberikan ke warga kelasnya, entah KM ataupun sekretaris, siapa yang masuk atau tidak, nanti diinput secara manual di presensi harian. Itu contoh input presensi baru. Kalau hadir semua ya hadir semua ya udah. Jadi ininya diubah menjadi satu, hadir semua. Kalau ada yang sakit tinggal diinput di sakit jadi satu. Ini jadi 0. Tuh, ini tanggal sekian. Gitu ya. Ini kalau sudah tinggal disimpan. Ini kalau yang belum bisa untuk mungkin membeli yang tadi yang fingerprint ya. Jadi bisa juga manual oleh guru piket gitu ya. Selanjutnya di presensi pelajaran. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di sekolahnya kembali lagi ya kalau untuk apa ya? Yang namanya ya saya juga pasti banyak kekurangan untuk administrasi kelas. Jikapun bisa membantu, Jibas bisa membantu untuk penggunaan presensi pelajaran. Maksudnya presensi pelajaran di sini seperti apa? Mungkin Bapak Ibu selaku guru ya, guru yang mengajar di kelas itu sebelum melakukan pembelajaran pasti mengecek kehadirannya. Nah, presensi pelajaran di sini bermanfaatnya seperti itu. Ya, bermanfaatnya itu kalau sebenarnya di modul ini nih, di modul info guru ya. Saya masuk dulu. Di modul info guru akademik di presensi pelajaran. Nah, di presensi pelajaran di sini Bapak Ibu bisa memasukkan contoh saya ngajar. Jadi ngajar pada hari ini saya ngajar dasar elektronika, informatika di kelas ini, gitu ya, salah satu kelas ini. Kemudian dimulai dari jam berapa? Dari jam 8, gitu ya. Tanggalnya berapa? Ini tanggal bisa diubah. Kalaupun mau ditulis dulu selama 1 minggu bisa diubah satu persatu. Kalaupun sebelum melakukan pembelajaran ataupun setelah melakukan pembelajaran boleh, silakan. Tinggal diklik ini. Kemudian materi yang diajarkan apa dimasukkan. Yang diwajib itu hanya yang di bold saja. Nah, di sini bisa tinggal diklik apakah anak ini hadir atau tidak, tinggal dipilih saja seperti itu. Nanti disimpan. Jadi administrasi untuk kehadiran ataupun presensi itu Bapak Ibu bisa disimpan di sini semuanya gitu. Melakukan presensinya di sini ya, di sini semua. Jadi enak. Nah, contohnya untuk laporan nanti mungkin kepala sekolah ingin lihat gitu ya. Ingin lihat untuk melakukan supervisi mungkin. Contoh kita lihat Bu Mega. Kebetulan Bu Mega itu paling rajin di sekolah kami untuk mengisi administrasi kelasnya. Kita cek dari bulan Juli sampai sekarang. Nah, benar kan jamnya itu ditulis gitu, berapa jam di hari itu ngajarnya. Nah, sudah 140 pertemuan. Jadi rekapannya lengkap Bapak Ibu di sini. Bisa dimanfaatkan tanggal sekian pada jam sekian masuk di kelas ini, mata pelajaran matematika 3 JP. Untuk materinya, materi geometri bidang data hadir. Ada semua enak. Dan ini kalaupun pengawas meminta juga tinggal dicetak saja. Mau dikirimkan bentuk Excel ataupun mau dicetak, silahkan, bisa semuanya. Tuh. Di sini karena ini bisa dipertanggungjawabkan, tinggal di bawah mungkin ditambahkan tanda tangan. Ya. Tanda tangan guru dan kepala sekolah. Itu. Ini bisa dimasukkan ke ke administrasi gurunya masing-masing. Jadi tidak perlu repot-repot gitu. Tinggal Bapak Ibu melaksanakannya setiap hari dan secara baik gitu. Enak banget Jibas ini menurut kami ya, dan menurut saya juga secara pribadi gitu. Kemudian bisa dilihat juga per kelas, siswa per kelas. Saya ingin contoh tanggal 1 November 1 bulan ini di kelas ini untuk mata pelajaran bahasa Jepang, kita lihat ada nggak bahasa Jepang? Oh, tidak ada. Matematika aja lah sebagai contoh. Matematika, kita lihat 1 bulan ini di kelas ini
Tuh, hadir, yang hadir itu ini, ada juga yang tidak hadir, lengkap semua. Ini kalau mungkin guru matematika, oh kok nilainya kecil akhirnya. Kita cek, ada orang tua yang protes gitu, seperti itu, bisa dicek lengkap nggak kehadirannya gitu. Oh, kehadirannya 10 kali pertemuan di bulan November ini, ada tanggal-tanggalnya jelas, itu jam-jamnya juga jelas ya, jam-jamnya itu jelas, jadi lengkap semuanya ya, lengkap semuanya, jelas banget, makanya enak Gibas itu, asalkan kita mau menggunakannya ya. Nah kalau untuk penilaian ini dulu di Gibas ya, di YouTube yang dulu itu ada. Kalau ini lumayan penjelasannya, banyak banget gitu ya, untuk untuk penilaian ini ya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya upload lagi lah, atau saya buatkan lagi video tentang penilaian di Gibas ini. Maksudnya penilaian di sini apa, penilaian itu contoh mungkin kita lihat lagi Bu Mega mungkin ya. Bu Mega ini harian, nah ini di sumatif ada itu, mungkin ada yang lain ya, yang harian, yang ada harian. Oh ini ngajar kelas 12 aja. Ngajar KWU nggak ada. Oh ini Bu ini ada harian. Nah mungkin ada tugas harian atau ulangan harian. Ini banyak nih. Ini sudah berapa nih? Sudah 11 kali. 11 kali melakukan ulangan harian mungkin ya, atau tugas harian. Ini lengkap, detail semuanya. Semuanya detail dan luar biasa sekali. Gitu ya. Bahkan sampai rata-ratanya juga muncul. Rata-ratanya dari beberapa kali ujian semuanya muncul. Jangan khawatir, kalaupun mau dicetak tinggal dicetak gitu, enak banget. Nanti tiga komponen ini seperti yang tadi di menu guru ya, akan dihitung. Kita lihat yang Bu Dewi ngajar KWU, nah akan dihitung di sini. Nggak dihitungnya hariannya berbobot 30%, jadi dari sini, dari rata-rata ini nanti akan dikalikan 30%. Ini karena belum di NA ya, atau nilai akhir belum diproses, mungkin akan ada lagi, mungkin belum finish mungkin ya untuk tugas hariannya gitu. Jadi belum muncul. Nah nanti NA ini akan dikalikan 30% sesuai dengan bobot ya, sesuai dengan bobotnya akan muncul. Nah ini sudah ada NA ataupun nilai akhir ya, ini karena sudah diproses. Walaupun belum, bisa dihitung ulang rata-ratanya. Mungkin kalau ada susulan gitu ya, jadi administrasinya enak, tinggal kita cetak. Oke. Nah ini untuk dicetak, mungkin untuk diberikan ke kurikulum gitu, ataupun sebagai bahan asesmen ya, bahan asesmen di administrasi guru. Ini lengkap semuanya ya, lengkap semuanya, enak banget menggunakan Gibas itu untuk pengadministrasian guru ya. Kalau ini mungkin ada lah, nanti saya buatkan sesinya. Kalau di YouTube yang lama itu ada, karena YouTube-nya di take down, jadi ya hilang semua datanya. Oke, lanjut lagi setelah penilaian untuk ekspor impor. Ini kalau yang nggak mau yang nggak mau ribet, itu siswanya itu dalam satu kelas ada 50 mungkin. Itu kalau kita nginput, contoh nginput ujian tengah semester harus satu-satu, capek juga. Kalau satu mapel mungkin nggak apa-apa. Kalau gurunya seperti guru produktif, megang 4 mapel dengan 50 siswa harus 200 kali nginputnya, ngetik nilainya. Bisa menggunakan
ekspor impor nilai akhir ya. Kalau di sini nilai akhir. Juga ada agak banyak, kebetulan saya juga sering menggunakan ini, tapi penjelasannya mungkin tidak akan saya berikan di sini gitu ya. Nah, untuk kenaikan kelulusan ada alumni, daftar alumni. Nah, daftar alumni ada semua. Ini angkatan 2020 dan yang lainnya. Lengkap semuanya. Gitu ya. Ada semua. Nah, mau angkatan berapa tahun lulusnya? Itu 2021. 2020, angkatan 2019 ada semua. Lengkap. Datanya pun masih ada. Dan tersimpan dengan baik gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bisa dicetak juga kalau seandainya ada keperluan untuk mencetak ini sebagai buku induk gitu, buku induk di sekolah bisa gitu. Jadi tidak perlu khawatir menggunakan Jibas ini, asalkan mau capek di awal. Nanti kesananya untuk pelaporannya wah luar biasa, nyaman banget ya. Untuk pelaporan, untuk pengaturan ya, yang pengguna siapa saja yang menggunakan di sini di modul akademik gitu ya. Oke, apalagi ya yang belum? Oh iya, kita lihat servernya ya. Sekarang kita lihat ke servernya. Nah, mudah-mudahan hasil rekamannya jelas karena tampilannya lebih kecil. Nah, ini server Jibas kami di sekolah. Gitu. Ketika setelah selesai instalasi ini Jibasnya sama tampilannya. Tapi kalau ini localhost, kalau yang di saya di sini menggunakan IP server ya. IP servernya sama akademik gitu nih. Nanti ketika Bapak Ibu nanti selesai instalasi, ya setelah selesai instalasi Jibas nanti akan ada shortcut sini. Dan untuk folder utamanya Jibas itu ada di IM, Yayasan Indonesia Membaca apa mengajar, saya lupa lagi ya, yang menaungi Jibas itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah ini memberikan logo sekolah. Kalau tidak, nanti akan seperti demo yang di sini. Nah, pakai logo tuturi gitu. Jadi identitas sekolahnya yang ada di atas ini, Bapak Ibu set di sini ya. Set di sini. Logo sekolahnya, nama yayasan, nama sekolah, alamat, dan yang lain-lainnya. Di sini untuk aplikasinya di set. Kenapa berubah lagi ya? Karena kita gunakan dari 2017 ya. 2016 itu satu semester kita trial and error. Nah, di pengaturan ini performasinya kita gunakan yang tinggi. Kalau dulu sih masih menggunakan yang ringan karena masih terbatas server yang kita gunakan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa yang tinggi, mungkin bisa maksimal ke depannya gitu ya. Ya walaupun RAM server kami sudah 32 bit, tapi menggunakan settingan yang ini, pengaturan yang ini lancar-lancar saja sih. Ya. Nah, setelah selesai baru ini bisa kita gunakan Jibasnya gitu. Bisa gunakan secara maksimal Jibasnya. Nah, fitur-fitur yang tadi seperti yang pertama ini Jibas backup ya. Jibas backup ini untuk membackup setiap harinya. Jadi di set kalau di sekolah kami itu di setnya setiap jam 5 sore itu akan membackup sendiri otomatis. Nanti salinannya atau soft file dari hasil backupan tersebut dikopikan di folder lokal, dan folder lokal ini kalau di kami itu di upload juga ke cloud. Di Google Drive ada, di cloud sekolah juga ada gitu. Kemudian fitur baru ini untuk mengecek
kondisi database, kemudian untuk konfigurasi sama-sama saja seperti ini, tidak usah diubah. Hanya fitur backup ini sangat berguna, apalagi ya dulu tuh 2020 pernah diserang, pernah dihack gitu ya, karena JBoss kami diakses dari luar, bisa diakses dari luar, pernah dihack gitu. Tapi sekarang karena sudah ada updatean terbaru, alhamdulillah belum, ya mungkin kedepannya juga jangan sampai ada lagi yang seperti itu, karena itu kurang baik. Nah, ini untuk SMS ya. Untuk SMS modem yang kita gunakan satu menggunakan provider Indosat ataupun ISAT, tinggal di start aja. Nah, jika sudah ada keterangannya, ini kekuatan sinyalnya, dan akan langsung otomatis nanti kalau presensi. Oh iya, belum ditunjukkan ya. Nah, untuk presensi kehadiran gitu ya. Presensi kehadiran peserta didik ataupun pelaporan pembayaran administrasi itu akan dikirimkan oleh modul ini, SMS Gateway gitu. Kalau yang di remote tadi takutnya kecil tampilannya, jadi pakai ini. Jadi presensi harian itu akan dikirim secara otomatis ketika anak datang ataupun hadir di sekolah, kemudian melakukan fingerprint di mesin presensi yang ada di pos satpam, datanya akan dikirimkan seperti ini otomatis gitu ya. Pada tanggal ini pulang ini tuh, otomatis pada tanggal sekian anak ini pulang, masuknya jam segini. Ini mantap banget ini, sebelum jam 6 sudah hadir di sekolah, keren ini ya. Dan pulang jam 13.31 ini tersimpan terkirim langsung ke orang tua ya. Ini untuk pembayaran ya, pembayaran kalaupun ada gitu ya. Ini untuk untuk kehadiran ada semuanya. Jadi untuk laporannya juga enak, ada namanya. Untuk penilaian jarang digunakan, tapi saya beberapa kali sering digunakan juga. Kalaupun ada pengumuman mungkin dari sekolah, yang mungkin kalau dulu kan sering sifatnya itu kita gunakan surat dititipkan ke anak, entah nyampe atau tidak mungkin suratnya. itu. Kita bisa gunakan fitur ini, pengumuman, kirim ke nomor siapa, pengirimnya siapa, isi pesannya apa, karena kita SMS ya tetap dibatas 160 karakter. Jadi singkat, padat, dan jelas. Mau dikirimnya ke siapa? Ke siswanya kah? Ke orang tuanya kah? Atau ke yang lainnya? Bisa. Tinggal isi, nanti dikirim langsung. Jadi enak. Ya. Nah, kalau nanti tandanya ada baru data pindahan, mungkin anaknya pindahan, kemudian datanya lengkap termasuk nomor HP orang tua, jangan lupa di menu phonebook pada modul SMS Gateway, jangan lupa di phonebook kemudian import data siswa dan pegawai untuk memasukkan nomor yang baru di input. Karena kalau di modul akademik itu di input saja nomor HP, itu tidak akan terkirim laporannya, harus diimport terlebih dahulu pada menu phonebook di SMS Gateway. Tinggal diklik saja nanti, dan ini data-data alumni juga masih ada seluruhnya, nomor-nomornya gitu ya, nomor orang tuanya itu. Jadi untuk yang tadi yang di sini yang di server, ketika anak finger selesai, finger akan terkirim dengan sendirinya otomatis. Nah, untuk fingernya sendiri di sini finger manager. Kalau di kantor yang di pos satpam itu pakai yang klien ya. Kalau yang ini yang finger manager, mungkin login dengan user root ya. Jadi nanti akan muncul kehadirannya, ada fotonya, masuk jam berapa, pulang jam berapa, namanya siapa, kelas berapa gitu. Ini contohnya, dan bisa dilaporkan
setiap harinya buat pelaporan contohnya nih ya, ada lengkap semua. Ini biasanya dilakukan oleh guru piket. Jadi untuk guru piket tahu user dan password Jibasnya. Untuk pegawai juga bisa dibuatkan presensinya seperti itu. Jadi enak. Jadi per tingkat 10 pada tanggal ini hadir 64, tidak hadir sekian gitu. Dan nanti rekapannya adanya itu di yang tadi di akademik. Di akademik di presensi. Nah, di sini data per kelas. Hadir tidak itu kita lihat. Oh. Ada semua. Jadi atas nama ini hadir berapa kali dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini enak banget untuk pelaporannya. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu. Inilah segala. Saya. Jadi fitur-fitur yang kami gunakan di sekolah dari 2017 sampai sekarang, karena 2016 itu hanya trial dan error, itu SPT Finger, SMS Gateway, dan backup. Tapi selama itu alhamdulillah lancar gitu ya. Tidak pernah ada kendala gitu. Ada kendala dulu. Tidak ada yang namanya tidak ada kendala, pasti ada kendala gitu. Itu mungkin apa ya? Pengenalan Jibas, sistem informasi Jibas di sini. Dan dari guru penggerak tuh harus ngapain gitu, saya lupa. Istilahnya tuh berbagi ilmu tuh apa gitu ya. Berbagi ilmu. Jadi dari tahun 2019 saya ini salah satu sampai sekarang masih digunakan gitu, dari 2019 sampai sekarang 4 tahun. Apa tuh? Saya melakukan IHT di sekolah lain. Walaupun ya tadi seperti saya bilang, walaupun sekolah kami masih sekolah kecil, tapi bisa berbagi dengan sekolah yang lebih besar gitu. Jangan malu untuk belajar bersama gitu ya. Dan ini testimoni serta apa ya, kalau dibilangnya pemanfaatan teknologi secara kompleks di dunia pendidikan. Bukan nih, belum sampai tahap kompleks sih menurut saya, karena fitur di Jibas ini belum sepenuhnya kami gunakan, belum seluruh CBE-nya. Mungkin dari pihak Jibas, karena 2019 juga dulu saya bilang langsung ke bapak-bapak yang dua tadi, itu untuk CBW tidak kami gunakan karena ada aplikasi yang lain gitu yang kami gunakan di sekolah. Tapi fitur-fitur seperti SMS Gateway, fingerprint itu sampai sekarang alhamdulillah lancar digunakan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik mungkin untuk mengimplementasikan ataupun mau belajar dengan menggunakan sistem informasi Jibas di sekolahnya, silakan. Boleh langsung ke website Jibasnya langsung untuk melakukan training. Nah di sini ada tuh, silahkan. Ada tarifnya juga dan ada form pendaftarannya juga. Silahkan, ada persyaratan. Nah ini alamat Jibas itu di Bandung, ya, di Bandung, di daerah Antapani, Bandung. Kalau saya mah ya pakai Google Map aja lah. Jadwalnya silahkan, ada semua. Dan tadi enaknya bisa terintegrasi dengan Siplah. Mungkin yang apa ya disebutnya, yang bendaharanya agak mumet dengan pelaporan gitu ya, pelaporan dana bosnya. Mungkin kalau pakai Siplah kan katanya sih secara otomatis bisa langsung gitu ya. Jadi silakan bisa hubungi tim Jibasnya. Ada kalau nggak salah infonya. Nah, kontaknya ada, nomor HP-nya ada, bisa via email silahkan, atau mau langsung setelah mengkontak nomor ini silahkan, ataupun mau mungkin belajar bersama melalui channel YouTube boleh, silahkan. Atau mungkin kalau ada yang dekat gitu ya, masih sekitaran wilayah Karawang, boleh saya
insya Allah nanti bisa berbagi kapan saja, silakan. Tapi mungkin kalau sekarang sih saya sedang PPG, ya doakan saja mudah-mudahan lancar sampai selesai dan bisa menyandang apa ya, bukan menyandang kalau saya bilangnya, ada amanah dan tanggung jawab baru di mana saya ditetapkan sebagai GR gitu, guru yang sebenarnya gitu. Jadi harus banyak lagi memberikan apa ya, kebaikan-kebaikan khususnya di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tuh, tahu ini udah berapa menit ya videonya ya? Saya nggak hafal juga ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk mungkin kenal dulu bersama dengan Jibas, silakan. Kalaupun mau langsung implementasi juga silakan. Banyak tuh. Sudah 15.000 sekolah di seluruh Indonesia yang menggunakan Jibas. Bahkan kalau tidak salah itu bukan cuma sekolah saja gitu ya. Bukan cuma sekolah, ada kalau nggak salah itu ada kampus juga. Kampus yang menggunakan Jibas ini gitu. Oh, sekolah kami nggak tahu nomor berapa karena sudah saking banyaknya gitu ya gitu. Menurut saya untuk dari tahun 2016 itu kami trial dan error saja. Jadi satu semester itu di 2017 itu kami pelaksanaan full sepenuhnya menggunakan sistem informasi Jibas ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan ataupun apa, silakan berikan komentar saja atau langsung berkunjung di website Jibas ini. Kalaupun ada yang dekat di daerah Karawang, silakan bisa ke SMK Lentera Bangsa 2. Lentera Bangsa 2 Karawang. SMK LB2. Lentera Bangsa 2. Di Desa Lemah Mukti, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang. Silakan bisa pakai Google Maps langsung tertuju. Ini foto jadul. Foto sekolah yang lama ini. Nah, sekarang ya nggak ada perubahan. Semoga kedepannya juga makin bagus dan makin banyak juga siswa peserta didiknya, menjadikan kami bisa memberikan tanggung jawab yang lebih. Nah ini kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke sekolah kami silahkan, bisa bertanya-tanya tentang Jibas ataupun yang lainnya. Kebetulan sistem selain Jibas kami juga menggunakan CBT, lalu apa ya, Erapor SMK kita gunakan, dan di YouTube saya juga yang sedang hits itu ini Erapor nih, untuk versi yang 7 Erapor SMK ya. Erapornya bentar lagi jadi 2000 nih viewersnya ya, alhamdulillah lah. Berbagi ilmu yang saya dapatkan, yang saya terima dari Allah, walaupun ya tidak seberapa, hanya satu titik saja bisa saya bagikan ke yang lainnya. Mungkin itu saja video dari saya. Dari tadi mungkin saya ngobrol ngoceh terus tidak jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ataupun yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.